Berdiri megah di perbatasan Magelang, Temanggung, dan Wonosobo, gunung ini menjulang setinggi 3.371 mdpl, menjadikannya atap tertinggi ketiga di tanah Jawa setelah Semeru dan Slamet. Namun, perjalanan ke sini bukan cuma soal menaklukkan ketinggian. Ada jalur panjang yang menguji fisik, dinginnya malam di camp area anggrek, tantangan menuju puncak Raja Wali, hingga kedamaian yang membentang di Sukorowedi. Dan inilah perjalananku menapaki salah satu gunung triple S, Gunung Sumbing. Oke teman-teman, jadi sekarang tuh jam 1 dini hari, aku baru sampai di base camp Gunung Sumbing Viaduk Seman. Dan kayaknya aku bakal langsung nurunin barang-barang ke base camp, karena kita mau langsung istirahat dan tidur. Oke, ini kita mau langsung turunin barang ke base camp. Base campnya ada di sebelah sana. Jadi itu sebenarnya parkirnya ada di atas sebelah sana, di atas base campnya. Tapi tadi kita diarahin sama bapak-bapak yang punya warung ini, katanya parkir di sini aja atau parkir di sini dulu itu boleh. Jadi kita parkir di sini, terus besok paginya baru kita naikin ke parkiran atas, dan kita bakalan bermalam atau tidur itu istirahat di base camp sebelah situ. Oke teman-teman, jadi ini aku sebelum tidur aku sempetin buat ngecas powerbank dulu. Di sebelah situ juga ada temen aku yang ngecas handphone, headlamp, sama ini nih, handphone yang aku lagi pakai juga nanti bakalan aku cas. Dan aku bakalan sedikit mereview basecamp Gunung Sumbing Viaduk Seman ini. Itu kayak apa ya, berbentuk joglo atau lebih tepatnya itu pendopo. Dan untuk area tempat tidurnya itu menurutku agak sempit ya, itu ada di sebelah sana yang tutupan sama papan kayu ini. Tadi itu di dalam udah ada beberapa rombongan dan terlihat agak sempit, jadi rombongan aku putuskan untuk tidur di luar di sini. Tapi untuk tidur di sini juga masih terbilang nyaman. Selamat pagi dari basecamp Bimawari. Karena basecampnya menghadap langsung ke timur, kita langsung disuguhi pemandangan sunrise yang cakep banget dari sini. Sambil menunggu teman-teman pada bangun, aku langsung bersih-bersih diri dan langsung packing ulang semua barang. Begitu semua logistik rapi dan siap, kita langsung menuju loket registrasi untuk mengisi formulir Simaksi. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang jam 8:16. Ini aku lagi ada di parkiran mobil. Seperti yang aku ceritain semalam ya. Semalam kan aku mobilnya parkir di bawah. Nah, ini aku baru pindah mobilnya ke sini, dan di parkiran ini lumayan rame. Ini kalian bisa lihat ya. Motornya banyak. Ini juga ada beberapa mobil. Tapi ini kayaknya motor-motor sama mobil yang naik kemarin, karena di basecamp itu yang mau naik hari ini nggak terlalu banyak. Jadi ini kayaknya motor-motor yang pada naik kemarin. Nah, karena aku tadi udah regis, udah bayar juga, ini kita tinggal nunggu sarapan, habis itu baru kita naik menggunakan ojek menuju ke pos ojek.
Entah apa yang aku lakukan pada saat itu, sampai aku lupa record pas pembayaran registrasinya. Jadi intinya, untuk biaya registrasi Gunung Sumbing via Duku Seman ini, per orang dikenakan biaya Rp35.000. Dan buat kalian yang mau ngojek sampai pintu rimba, kalian cukup bayar Rp25.000 saja. Oke, jadi ini kita sebelum naik, kita sarapan terlebih dahulu. Bukan gitu, Boy? Betul. Oke, sekarang jam 9:18. Ini aku lagi nunggu ojek. Mau ngojek dari base camp menuju ke pos ojek. Bismillahirrahmanirrahim. Pemberangkatan ke puncak Sumbing, minta doanya untuk masing-masing demi menjaga keselamatan dan kesehatan sampai pulang kembali. Amin. Al-Fatihah. Oke, sekarang jam 9:31. Ini aku udah sampai di pos ojek atau gerbang menuju ke hutan Gapura. Nah, ini kita mau lanjut langsung trekking menuju ke pos 1. Lima menit dari pintu rimba, kita udah sampai di pos 1 dengan trek yang menurut aku itu langsung menanjak, jadi agak langsung ngos-ngosan ini. Ini kita langsung lanjut ke pos 2. Landai terus. Landai. Asoy ge boy. Oke, sekarang jam 9:55. Ini aku udah sampai di rest area Secindai. Kita mau lanjut ke pos 2, berarti belum sampai ke pos 2. Oke. Ini adalah pos 2 ya guys. Lumayan menyesatkan ini. Aduh, mantap. Tidak bisa berkata-kata. Aduh. Kenapa injustice? Bos babi yo. Pos 2 1800 mdpl. Oke, ini lagi perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Dari pos 2 ini jalurnya agak menurun, dan dari pintu rimba itu jalurnya berupa tanah sama batu-batu kerikil kecil. Dan karena mungkin lagi musim kemarau ya, jadi jalurnya itu berdebu banget.
Pesona jalur Dukuh Seman. Pesona sangat landai. Jangan lupa ini terbaik buat pemula, oke? Oke, siap. Ini yang berapa ya? Bela lengkap. Tahu kereta filter. Kata bener kok. Kelalen masih. Batu gondrong malah. Jut ya. Oke, ini kita lagi perjalanan menuju ke pos 3 dari Simpang Curug. Kalau di peta itu estimasinya sekitar 90 menit. Ini dengan trek yang masih sama, tanah bercampur batu dan masih berdebu. Perjalanan menuju ke pos 3 ini beruntung banget lagi karena cuacanya itu nggak panas dan turun kabut. Jadi ini di trek adem banget, dan untuk jalurnya udah mulai lebih banyak batunya daripada di bawah tadi, tapi masih aman, nggak yang terjal banget atau yang nenggak banget. Sekarang jam 11 pas, ini aku udah nyampe di pos 3, dan di bawah pos 3 ini ada banyak mata air ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 keran. Jadi bisa buat kalian yang mau ngisi air di bawah pos 3. Ngisi bensin dulu. Pertabo only. Satu jam setengah dari pintu rimba kita nyampe di pos 3. Jadi tadi itu yang di dekat sumber air itu ternyata bukan pos 3 ya. Itu pos kayak shelter gitu buat istirahat, tapi bukan pos 3. Berarti pos 3-nya itu masih di depan. Setiap jalur pendakian selalu punya caranya sendiri untuk menguji niat. Dan di Sumbing Via Dukuh Seman ini, jawabannya ada di perjalanan menuju pos 3. Secara bentang alam, ini adalah rute dengan jarak terpanjang di antara titik-titik lainnya. Jalurnya seolah membentang tanpa jeda, membelah lereng, menuntut langkah kita agar melewati vegetasi yang kian rapat dan tanjakan yang seakan enggan memberi bonus. Ada momen di tengah rute menuju pos 3 ini di mana waktu terasa berjalan lebih lambat. Kaki mulai terasa berat, nafas beradu dengan sunyinya hutan, dan pikiran mulai bertengkar dengan jarak yang tak kunjung usai. Tapi disitulah seninya. Panjangnya trek menuju pos 3 ini seolah memaksa kita untuk pelan-pelan melepas riuh di kepala, mengurangi satu persatu beban atau gelisah yang tanpa sadar kerap kita bawa dari bawah. Di sepanjang rute ini, kita akan diajak bertoleransi dengan rasa lelah. Setiap jengkal tanah yang kita pijak dan setiap helaan nafas yang makin berat, lambat laun berubah menjadi ritme yang menenangkan, mengingatkan kita bahwa perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di puncak, melainkan tentang bagaimana kita hadir sepenuhnya di setiap langkah. Karena pada akhirnya, gunung tidak pernah terburu-buru. Ia berdiri di sana dengan segala keheningannya, menunggu kita paham bahwa mungkin, dalam hidup pun, kita tidak perlu selalu tergesa-gesa.
Setelah trekking sekitar 1 jam 40 menitan, ini berarti aku masih perjalanan menuju ke pos 3. Vegetasinya sendiri itu masih tertutup. Kalau menurut di peta itu vegetasi terbuka mulai dari pos 4 ke atas. Berarti ini kita bakalan trekking menuju ke pos 3 dan pos Camp Anggrek itu masih dengan vegetasi yang tertutup. Di perjalanan menuju ke pos 3 ini banyak banget pohon-pohon yang batangnya itu pada berwarna oranye seperti ini. Itu aku nggak tahu ya kenapa, tapi ini banyak banget sampai kayak mati gitu, daunnya juga pada rontok. Let's go, kita menuju ke pos 3. Ini semakin ke atas jalurnya makin banyak batu-batunya. 2 jam 34 menit kita sudah sampai di pos 3 dengan elevasi 2295 mdpl. Oke, sekarang jam 12:36. Ini aku masih istirahat di pos 3. Jadi di pendakian ini tuh aku kayak ke-trigger sama konten-konten di TikTok kalau zooming via Duku Seman ini landai. Tapi kan dipikir-pikir naik gunung gak bakal landai ya, karena kita mengejar elevasi ketinggian, jadi mau selandai apapun kita pasti naik. Oke, ini sekarang aku lagi perjalanan dari pos 3 menuju ke camp area Anggrek. Kalau diestimasi itu sekitar 30 menitan, tapi kita coba realitanya di aku seberapa. Let's go. Sepanjang jalan menuju ke Camp Anggrek ini treknya berdebu banget. Jadi kalau lagi papasan sama pendaki yang turun itu, wah, harus berhenti dulu karena debunya berterbangan. Ya Allah, banget man, banget asli. Ini tuh namanya bunga apa ya? Sepanjang perjalanan tuh banyak banget ketemu bunga-bunga kayak gini di sepanjang trek pendakian. Yang tahu ini bunga apa boleh komen ya di kolom komentar. Tepat 4 jam 10 menit kita udah sampai di Camp Anggrek di ketinggian 2583 mdpl. Oke, sekarang jam 13.50. Tadi setelah menimbang dan memilah, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut menuju ke pos 4. Dan nanti kita pertimbangkan lagi di pos 4 apakah bakal ngecamp di pos 4 atau naik lagi. Let's go. Baru 10 menit melangkah meninggalkan Camp Anggrek, langkah kami mendadak terhenti. Melihat kondisi fisik yang makin terkuras dan cuaca yang kian tak bersahabat, kami memilih untuk tidak memaksakan kehendak. Keputusan terbaik saat ini adalah berputar balik, kembali ke Camp Anggrek dan mendirikan tenda di sana. Sore itu di Camp Anggrek, segalanya perlahan melambat. Kami menggunakan waktu yang ada untuk sekedar beristirahat, membasuh debu-debu perjalanan yang menempel di sepanjang trek, dan mengisi kembali energi dengan memasak cemilan hangat. Di tengah sederhananya momen itu, langit sore memberikan kejutan manis. Kabut yang tadinya rapat perlahan terbelah, menyisakan landscape Gunung Sindoro yang berdiri megah di balik pendar emas sunset. Sebuah pemandangan singkat yang seolah membayar tuntas seluruh lelah,
Menikmati detik demi detik senja dari ketinggian ini, rasanya selalu berhasil membuat segala perjuangan terasa begitu sepadan. Begitu malam menyapa dan dingin mulai menusuk kulit, niat awal kami sebenarnya sederhana, bikin bakso hangat. Tapi pas jadi, entahlah, bentuknya malah lebih cocok disebut mie instan kuah bertopping bakso. Agak melenceng dari rencana awal sih, tapi ya sudahlah. Tapi jujur, mau bagaimanapun bentuknya, rasa hangatnya tetap luar biasa. Ada kenikmatan tersendiri yang cuma bisa kita temukan di ketinggian ini. Ketika sepiring makanan sederhana dinikmati bersama tawa dan canda hangat kawan-kawan di sekeliling kita. Kepriwe? Judulnya makan bakso tengah wengi. Tengah tendo. Kasihan turune. Jam tidur. Malah buat jam makan. Lawik. Limok kan. Sardin. Asin ya. Ribet mana di boy? Nggih. Wih, sama-sama nuntun ya. Apa dulu ya? Nonton lah. No, kau sini untuk ke sana. Ya, marilah teman-teman. Sebelum kita summit, kita berdoa dulu agar diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Sampai puncak, sampai pulang. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita mulai summit dari Camp Anggrek ini sekitar jam 4 kurang. Jalur masih gelap gulita saat langkah kaki membawa kami sampai di pos 4 dalam waktu beberapa menit saja. Minum tipis. Di pos 4, terlihat dua tenda berdiri kokoh. Penghuninya tampak berkumpul menyalakan api unggun kecil di samping tenda. Dan jujur, malam itu dinginnya luar biasa menusuk tulang. Efek musim kemarau seakan membuat suhu di lereng Sumbing ini merosot tajam. Setelah dari pos 4, trek langsung menyapa kita dengan tanjakan Sabana Dukuh Seman. Jalur yang konstan menanjak seolah tanpa ampun membakar sisa-sisa energi. Pos 5 terpantau 3145 mdpl. Setengah jam ya? Setengah jam. Siap. Oke. Tapi perlahan, kegelapan mulai kalah oleh fajar. Sunrise muncul dari ufuk timur, membiaskan warna keemasan dan perlahan menyingkap landscape indah yang tadinya bersembunyi di balik malam. Sambil terus melangkah, aku beberapa kali memilih berhenti sejenak. Bukan cuma untuk menyapu lelah, tapi untuk benar-benar meresapi keindahan ini.
kita. Landai asoy ge boy. Jalurnya yang landai asoy ge boy. Ora patut. Dan setelah sekitar 2 jam perjalanan penuh perjuangan dari pos 4, akhirnya hamparan megah Sukorowedi menyambut langkah kami. Dari hamparan Sukorowedi, perjuangan kami nyatanya belum usai. Langkah ini masih harus diayunkan lebih tinggi menuju titik tertinggi Sumbing, Puncak Raja Wali. Sebelum benar-benar tiba di atas, kita akan melintasi area kawah Gunung Sumbing. Jalurnya membawa kita berdampingan langsung dengan tebing-tebing batu dan kepulan asap belerang. Di sini kita harus tetap waspada, karena gas yang keluar dari kawah bisa sangat menyengat dan berbahaya jika dihirup terlalu lama. Setelah dari kawah, trek menuju Puncak Raja Wali makin menunjukkan karakter aslinya. Sangat terjal, menuntut fokus penuh di setiap pijakan. Bahkan di satu titik, kami harus bergantung pada seutas tali bantuan untuk bisa merayap naik. Ini cocok buat pemula ya guys. Sangat rekomendasi buat pemula. Sumbing via Duku Seman. Cus. Dekat di mata, jauh di kaki. Waduh. Ayo, ayo. Aman. Taruh mana aja lah, Mas. Dalam. Kayak kali kedung aja lah. Ini gedung rumah. Iya bener. Kurang ajar gitu lah sih nggak we. TikTok gitu. Kurban TikTok Tapi langit hari itu seolah paham cara mengapresiasi perjuangan kami. Cuaca begitu cerah membukakan pemandangan yang teramat megah. Rasa lelah yang sempat menggerogoti fisik seketika lenyap terbayar tuntas oleh landscape agung di mata kami. Dan akhirnya kami pun tiba di puncak tertinggi Gunung Sumbing, 3371 mdpl, Puncak Raja Wali. Atas setiap nafas yang tersenggal dan tiap langkah yang tidak menyerah, gunung ini mengajarkan bahwa pemandangan terindah memang selalu diperuntukkan bagi mereka yang bersedia terus melangkah. Ini dia seluruh kisah dari perjalananku di Gunung Sumbing. Aku Marsal, sampai jumpa di pendakian berikutnya.